Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28, Alkitab catat begini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu apa saudara? Terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah tahu cerita ini. Karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya tentang 10 tulah yang mengenai bangsa Mesir. Dan 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai, lalat pikat. Lalu waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Dengan jelas mereka katakan bahwa kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankan buat kami. Nah, kalau saudara baca baik-baik, ternyata setelah tulah keempat di ayat ke-28, ternyata hatinya Firaun mulai agak-agak mendua. Karena Firaun jelas mengatakan gini, baik, aku akan membiarkan kalian pergi untuk mempersembahkan korban kepada Allah kalian di padang gurun, tapi perginya jangan terlalu apa tadi saudara? Jangan terlalu jauh. Tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, tanpa kita sadari, ternyata perkataan Firaun untuk Musa sampai hari ini masih ada di telinga kita. Tanpa kita sadari. Saya mau yakinkan saudara, waktu saudara memutuskan ikut kebaktian jam 12 siang hari ini, saya mau yakinkan saudara, iblis gak takut sama saudara. Saudara mau kebaktian 7 kali dalam sehari, 49 kali dalam 1 minggu, iblis juga gak takut sama saudara. Saudara memutuskan untuk melayani Tuhan sekalipun, iblis juga gak takut sama saudara. Karena sampai hari ini, iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh melayani, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Pernah dengar? Orang Kristen kebaktiannya rajin, dosa juga rajin. Di GSJS BSD nggak ada soalnya. Makanya saudara kelihatan bingung. Pelayanannya rajin, dosa juga rajin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita cuman menjalankan kekristenan, cuman sebatas agama. Dan hidup kita di keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat usaha kita cuman dikenal lewat atribut agama yang kita pakai. Kalung kita ada salibnya, oh Kristen. Ya, hari Minggu siang di mall orang Kristen paling ketara. Karena apa? Bajunya bagus-bagus. Bubar kebaktian soalnya. Ya, kalau udah bulan rumah kita ketara karena ada pohon Natalnya. Kita cuman dikenal di luar sana, cuman lewat atribut agama yang kita pakai. Sementara Yesus yang katanya ada di dalam kita, adik kita nggak bisa lihat. Kakak kita nggak bisa lihat. Anak-anak kita nggak bisa lihat. Orang tua kita nggak bisa lihat. Ya partner kita nggak bisa lihat. Tolong ingat baik-baik saudara. Kata agama artinya adalah usaha. Apa saudara? Usaha manusia deketin surga. Agama. Sementara misinya Tuhan Yesus adalah usaha surga deketin manusia, saudara dan saya. Makanya waktu kita jadi orang Kristen yang agamawi, percayalah kita akan terus gak nyambung sama Tuhan. Kita akan terus gak nyambung gak satu frekuensi sama Tuhan Yesus. Oke? Karena kita akan selalu punya perasaan-perasaan saya lagi jauh dari Tuhan. Saya lagi gak dekat sama Tuhan. Tuhan gak dekat sama saya. Tuhan cuma dekatnya sama Pastor Andrew. Tuhan gak dekat sama saya. Oh come on saudara. Alkitab perjanjian baru sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Roh Kudus sudah berdiam di dalam saudara dan saya. Kurang dekat apa? Pribadinya Allah sama saudara dan saya sudah menyatu. Ya, sudah menjadi satu. Kurang dekat apa lagi? Tapi karena agama begitu mempengaruhi cara kita berpikir, makanya kita punya perasaan-perasaan seperti itu. Saya lagi jauh, saya nggak dekat sama Tuhan, dan seterusnya.
Rasul Paulus, dia menghardik roh agamawi di gereja Korintus. Yuk lihat sama-sama. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Alkitab bilang gini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di mana saudara? Di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini ayat buat orang-orang agamawi. Yang jadi Kristen saat kebaktian doang. Saat lagi acara agama Kristen. Ini ayatnya. Ya, kamu tidak tahan uji kalau kamu nggak percaya Kristus Yesus ada di dalam kamu. Makanya orang Kristen yang agamawi kuatnya cuma Senin sama Selasa kan? Karena Minggu baru dikotbahin. Rabu terganggu, Kamis kepleset, Jumat parah. Sabtu nyesel, Minggu ke gereja. Gitu kan? Dan gitu-gitu aja terus sudah. Gitu-gitu aja terus hidup kita. Karena apa? Kita percayanya, ya settingan paradigma kita, belief system kita mengatakan Tuhan mesti didatengin. Yesus ada di gedung tertentu. Yesus ada di acara tertentu. Yesus cuma ada di jam-jam tertentu. Yang paling parah adalah Yesus cuma ada di negara tertentu. Nah ini parah nih. Pulang dari negara itu, Pak. Nyembah Tuhan di negara itu sama di BSD beda, Pak. Di negara itu nyembah Tuhan, Pak, nggak pakai sound system, saya merinding, Pak. Beda sama di Serpong, Pak. Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Saya garanti merinding loh. Nggak ada WL, nggak ada sound system, merinding kita. Pernah habis nonton film horor lewat kuburan jam 12 malam? Merinding juga. Tapi kita mulai memframing hadirat Tuhan, ya harus merinding atau tidak. Oke? Kita menandakan hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya kita. Nah, pemikiran-pemikiran ini ada karena kita nih agamawi. Kita berpikir Yesus cuma ada di gedung tertentu, Yesus ada di tempat tertentu, Yesus cuma ada di jam-jam tertentu. Makanya kita nggak tahan uji. Nah, seharusnya kita semua ini punya kecerdasan spiritual. Saya 2 bulan lalu ada true story from Japan, dari Jepang. Ada orang Indonesia, dia datang di Jepang, sampai di Jepang dia ngerokok. Waktu rokoknya habis, dia pikir Jepang tuh Indonesia. Dia langsung sentil rokoknya. Saudara tahu orang Jepang ngeliat pemandangan ini. Apa yang dibuat sama orang Jepang? Rokok orang Indonesia ini diambil. Ternyata masih nyala. Dimatiin di aspal. Udah mati, dia keluarin tisu. Aspalnya dilap. Rokoknya dimasukin di tisu, dibuang ke tempat sampah. Dan orang Jepang punya budaya menolong orang dan menjaga kebersihan itu honor buat mereka. Kehormatan buat mereka. Jadi habis dia buang ini rokok, puntung rokok, dia datengin nih orang Indonesia. Orang Indonesianya takut, disangkanya Jepangnya mau marah. Indonesianya mundur-mundur. Orang Jepangnya datang, apa yang dia buat? Dia nunduk. Honor buat dia. Saudara tahu orang Indonesianya? Culture shock. Culture shock. Besoknya nih orang Indonesia berubah. Tiba-tiba dia jadi bersihan, gak mau buang sampah sembarangan, bukan karena dikotbahin, bukan karena dihakimin, tapi ngelihat sebuah attitude yang luar biasa. Ternyata cek, orang Jepang ternyata kelas 1 SD sampai 3 SD gak belajar matematika kayak kita. Gak belajar PMP, gak belajar IPA. Tahu gak apa yang mereka pelajarin? Budaya dan attitude. Dari kecil mereka diajarin. Jadi mereka jaga kebersihan, menolong orang itu dari dalam. Karena udah kulturnya mereka. Seperti itu. Beda sama Singapura. Ya, nggak buang sampah sembarangan karena takut didenda. Beda. Kita orang Kristen yang mana? Takut didenda atau bangun kultur dari dalam? Kita bisa jawab masing-masing. Ya, karena saya ketemu banyak orang Kristen yang cuma takut didenda. Gereja loh, nanti didenda masuk surga. Baca Alkitab loh, nanti gak masuk surga loh. Kita jadi orang Kristen yang cuma takut doang. Tapi gak bangun kultur kerajaan sorga dari dalam. Ya, yang semuanya dari. Nah, inilah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Spiritual intelligence. Apa artinya? Kita baca Alkitab,
Tiba-tiba orang di luar sana, adik kita, kakak kita, keluarga kita, rekan kerja kita, bisa baca Alkitab lewat attitude kita. Kecerdasan spiritual. Gak perlu nunjuk-nunjuk orang lain. Gak perlu nunjuk-nunjuk adik kita yang belum ke gereja. Kasih lihat lewat attitude kita. Kita suratan yang terbuka, orang-orang bisa baca Alkitab lewat tingkah laku, lewat keputusan yang kita ambil. Nah, orang Kristen kalau selalu mau agamawi, akhirnya kepengaruh ke pelayanan, kepengaruh. Kita pikir pelayanan itu usaha. Saya mau usaha. Ingat tadi kata agama artinya adalah usaha manusia deketin surga. Dan itu jadi gaya melayani kita. Saya mau pelayanan, saya harus pelayanan. Ya, kita pikir kita mau deketin surga dengan kita melayani. Pak, tunggu Pak, tunggu. Sebelum Pak Jesse move on, Pak Jesse ingat nggak? Yesus kan suruh kita usaha Pak. Suruh loh Yesus. Hukum yang terutama kita disuruh usaha kan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Suruh usaha kan? Nah, Jazz BSD, saya cuma mau yakinkan saudara-saudara, kita ini kalau baca Alkitab, kita mesti teliti. Yesus lagi ngomong sama siapa? Audiensnya siapa? Gak semua yang Yesus ngomong itu untuk saudara dan saya. Gak semua. Salah satunya apa? Hukum yang terutama. Hukum yang terutama bukan untuk saudara dan saya. Yuk kita buktiin sama-sama ya, karena mata saudara mulai sadis lihat saya. Matius 22, kita buktikan sama-sama. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Itu judulnya hukum yang terutama. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang apa saudara? Ahli Taurat, bertanya untuk ngapain saudara? Oke, bertanya bukan untuk memperbaiki diri. Dia bertanya untuk jatuhin Yesus. Oke, berapa orang jumlahnya? 1 orang. Pertanyaannya apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cukup jelas? Yesus lagi ngomong sama siapa? Bukan untuk saudara dan saya. Yesus lagi ngomong sama seorang ahli Taurat yang bertanya untuk menjatuhkan Yesus. Terus Pak, yang buat kita yang mana? Nah, yang buat kita Yohanes 15 ayat 7 sampai 12, coba lihat. Ini yang buat kita. Yohanes 15 ayat 7 sampai 12. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacita Jazz BSD menjadi penuh. Inilah perintahku, ini dia nih. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling apa saudara? Mengasihi seperti aku apa saudara? Telah mengasihi kamu. Ini yang buat kita. Kita disuruh saling apa? Mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. So hari ini saya harap kita satu frekuensi, kita rubah password kita. Oke, dari tekad jadi telah. Agamawi selalu tekad, pakai kekuatan sendiri. Tekad sayang sama Tuhan, tekad deketin Tuhan, tekad melayani Tuhan. Diganti passwordnya hari ini ya, jadi telah. Tuhan Yesus telah sayang sama saya. Bahkan sebelum saya terima Tuhan Yesus, sebelum saya bertobat, sebelum saya ke gereja, dia telah sayang sama saudara dan saya. Makanya saudara dan saya selalu nomor 1 di pikiran dan hatinya Yesus. Makanya dia mau datang dan mati buat saudara dan saya. Dia telah sayang sama kita. Nah, kalau kita punya password seperti ini, kita bisa saling mengasihi.
Makanya saya udah bilang dari 2 tahun lalu, stop jadi orang Kristen yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Tapi jadilah orang Kristen yang kasih lihat ke keluarga, kemanapun saya disayang sama Tuhan. Beda langsung. Hah? Mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, pernah lihat orang Kristen kayak gitu? Isi Instagramnya lagi angkat tangan semua. Hari ini angle kanan, minggu depan angle kiri, bulan depan black and white, pokoknya lagi angkat tangan. Mau kasih lihat ke semua, saya melayani, kamu enggak. Hah? Saya ke gereja, kamu enggak. Saya dong ini, kamu enggak. Stop doing that. Kasih lihat saya disayang Tuhan. Kalau saya disayang Tuhan, saya mau sayang sama suami saya. Amin istri-istri? Kok ada suara laki? Kalau saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin istri saya. Amin suami-suami? Kalau saya diampuni sama Tuhan, saya mau ampuni suami saya. Saya mau ampuni orang tua saya. Saya mau ampuni orang yang melukai saya. Seharusnya orang Kristen begitu. Inilah yang dinamakan dengan kecerdasan spiritual. Kita kasih lihat kita disayang karena passwordnya telah. Mesti percaya bahwa saya telah disayang sama Tuhan. Even though saya masih hidup dalam kegelapan, ya, saya masih mabuk-mabukan zaman dulu, Yesus telah sayang sama saya. Dan ini nggak bisa diganggu gugat. Nah, waktu kita percaya Tuhan sayang sama saya, kita bisa hidup ya dengan perintahnya Yesus, saling mengasihi. Bisa. Bisa banget. Dan ingat baik-baik saudara, ini akan efek ke gaya kita melayani. Waktu melayani kita passwordnya dirubah. Dari tekad ke telah, berubah semuanya. Ingat ya, saudara yang senang acara olahraga. Semua atlet, semua pemain bola, semua pemain basket yang skor, yang ngegolin. Dia adalah atlet yang punya kemampuan menerima umpan. Betul apa betul? Semua pemain bola yang ngegolin, dia punya ketajaman menerima umpan dari timnya, dari temennya. Makanya dia skor. Kalau dia nggak punya kemampuan, nggak mungkin gol. Ya, di NBA istilahnya kalau dia nggak mampu, ya, menerima assist dari temennya, dari teammates-nya, dia nggak mungkin skor, nggak mungkin. Ya, nah sama saudara. Waktu kita gagal menerima dari Tuhan Yesus, kita akan jadi orang-orang yang gagal dalam memberi. Perlu diulang? Waktu kita gagal menerima dari Tuhan Yesus, kita akan jadi orang-orang Kristen yang gagal dalam memberi. Gagal dalam memberi maksudnya gimana Pak? Kita memberi, kita pengen se-Indonesia tahu, saya yang memberi. Itu gagal namanya. Pernah ketemu orang kayak gitu? Yes, BSD nggak ada soalnya. Dia memberi, Alkitab bilang tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak perlu tahu kok. Tapi kita gagal. Kita gagal menjadi giver. Karena apa? Kita gagal menjadi receiver. Kita gagal. The best giver adalah the best receiver. Kalau kita nggak ngerti menerima dari Tuhan, kita nggak ngerti ya mengambil dari Tuhan, kita akan sulit jadi pemberi. Memberi kita selalu pakai syarat. Memberi kita selalu pengen orang-orang mesti tahu dong, saya ini. Nah sama, waktu kita mau melayani Tuhan, kita harus terlebih dahulu dilayani sama Tuhan Yesus. Gimana mau melayani kalau nggak pernah dilayani sama Tuhan Yesus? Hah? Gimana? Makanya pelayan Tuhan di mana-mana jadi race. Tahu nggak? Jadi pertandingan, siapa yang lebih kudus, siapa yang enggak, siapa yang lebih baik. Jadi begitu modelnya. Guys, yes enggak ya? Saya lagi ngomong guys ini yang gereja 4 jam. Kita melayaninya jadi begitu. Pertandingan semuanya, karena apa? Semuanya nggak ngerti menerima dari Tuhan. Ingat, Matius 20 ayat 28, sudah jelas Yesus katakan, dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani saudara dan saya. Wow. Kita nggak pernah ngerti the art of receiving. Kita akan gagal dalam memberi. Gagal terus.
Yuk lihat sebuah cerita karena waktu, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 4, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Ia apa saudara? Harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat apa saudara? Letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli apa saudara? Makanan. Yesus lagi apa? Letih dan haus. Yang dibeliin sama murid-muridnya? Makanan. Gak nyambung. Gak satu frekuensi. Ya, gurunya sama muridnya. Ini murid-muridnya nih gak nangkep maksudnya Tuhan. Ya, mau inisiatif. Bagus sih pengen nolongin Yesus, tapi mereka gak nangkep hatinya Yesus. Oke? Nah, yang menarik di cerita ini adalah ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Oke? Nah, saudara mesti tahu bahwa misalnya nih dari perut ke kepala saya ini peta Israel, misalnya. Ya, ini cerita di Yohanes 4, rombongannya Yesus lagi traveling dari Yudea mau ke Galilea. Nah, Yudea tuh di bawah, at the south of Israel. Di bawah, di perut. Galilea itu di utara, north, itu di kepala saya. Samaria itu di kacamata saya. Kalau ini peta Israel. Orang Yahudi kalau lagi traveling dari Yudea mau ke Galilea, mesti muter lewat telinga. Nggak mau lewat Samaria. Kenapa? Najis. Orang Samaria selalu dianggap najis sama orang Yahudi. Kenapa? Mereka punya kebiasaan kawin campur dengan suku dan bangsa lain. Makanya orang Yahudi nggak suka, alergi sama orang Samaria. Jadi mereka kalau lagi dari Yudea ke Galilea, mereka nggak mau lewat Samaria, nggak mau urusan sama orang Samaria. Mereka lewat telinga nih, muter. Jauh loh muternya, gak apa-apa. Kayak ke BSD gitu ya, kita muter jauh-jauh. Padahal mau ke BSD, kita muter. Kenapa? Saya gak mau lewatin Citos. Kenapa? Karena ada orang Samaria. Mendingan jauh dikit daripada lewatin campnya orang Samaria. Nah, tiba-tiba di Yohanes 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Why? Kenapa? Yesus mau ketemu his daughter yang lagi nyasar. Saudara, kita kalau nyasar itu normal ya. Tapi belajarlah dari supir Grab. Kalau nyasar selalu pengen sesuai titik. Betul apa betul? Hah? Dia telepon yang punya rumah, Pak ini kok gak sesuai titik. Oke? Belajar dari supir Grab untuk balik ke titik. Karena nyasar itu normal. Kalau nyasarnya kejauhan, bilang sama Tuhan, Tuhan Sherlock. Saya nyasarnya udah kejauhan. Please. Ya. Nah, ternyata Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dia mau ketemu anak perempuan yang lagi nyasar, perempuan Samaria. Ya. Dan waktu ketemu, saya bisa ngebayangin tuh, waktu perempuan ini lagi jalan on the way ke sumur itu, dia lihat ada model Yahudi, pasti udah males tuh. Motivasinya pasti terganggu. Ih, ada Jewish di situ. Males. Karena musuhan mereka. Mereka musuhan banget. Oke? Dan tiba-tiba Yesus minta air mawani. Oh, ini pasti isu SARA merebak ini pasti. Loh, kok minta-minta tolong sama kita? Katanya kita anjing, katanya kita sampah, katanya kita nggak dianggap. Ya, orang Samaria dianggap anjing sama orang Yahudi. Katanya kita begini, katanya kita rendahan dan lain sebagainya. Yesus minta air sama perempuan ini. Dan tiba-tiba kalau saudara baca ceritanya, percakapan terjadi. Kalau saudara baca Yohanes 3 dan Yohanes 4, judulnya sama, orangnya beda. Ya, kalau Yohanes 3 itu percakapan Yesus dengan Niko Mariadi. Oh, bukan ya? Bukan. Yohanes 3 itu judulnya percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yohanes 4 judulnya sama, percakapan Yesus dengan perempuan dari Samaria. Beda orang doang. Nah, Nikodemus terlalu pinter. Dia waktu pertama kali ketemu Yesus, kalimatnya saudara baca nanti sendiri ya. Kami tahu. Pernah ketemu orang-orang kayak gitu? Yang merasa pinter jadi semuanya serba tahu? Belum diomongin udah, kami tahu. Oh, kami udah tahu kok. Oh, kami tahu itu kok.
Sok tahu Nikodemus. Dan Yesus nggak bisa masuk dengan perkataannya ke orang ini. Terlalu pinter. Ya, Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Jadi saya mesti masuk lagi ke perut ibu saya. Semuanya dinalar pakai otaknya sendiri, Nikodemus. Beda sama perempuan Samaria ini. Waktu mereka terlibat percakapan, perempuan Samaria ini ternyata mempersilahkan Yesus untuk melayani dia dengan firman-Nya. Dia mau dengerin. Ya, waktu Yesus bilang dia percaya, saya Mesias itu. Dia mau percaya. Di ujung-ujung ceritanya, ya, saudara mesti tahu lah, perempuan Samaria ini track recordnya jelek loh. Dia kawin cerai 5 kali kan? Dan waktu dia ketemu dengan Yesus, dia sedang buffalo gathering sama pria ke-6. Salah kayaknya bahasa Inggrisnya ya. Track recordnya jelek, makanya dia ke sumur jam 12 siang. Dia double minor nih perempuan Samaria. Udah ditolak sama Yahudi, ditolak juga sama camp Samaria. Makanya dia gak peduli skincare-nya rusak jam 12 siang. Dia gak peduli bulu matanya, dia gak peduli dia baru nyatok, dia gak peduli. Yang penting menghindar dari perempuan-perempuan Samaria yang lain dan dari wartawan infotainment. Makanya dia ke sumur jam 12 siang. Ketemu Yesus lagi letih. Tapi dia mempersilahkan Yesus untuk melayani dia. Saudara tahu gak breakthrough terjadi? Tiba-tiba perempuan Samaria ini at the end of their conversation. Dia bisa ke Samaria, dia bilang, hey look. Ya bayangin, ini tadinya dia sneak out kan, diem-diem, introvert mungkin, tiba-tiba jadi extrovert. Lihat ada orang yang tahu semua yang saya buat. Dan tiba-tiba dia jadi penginjil pertama di daerah Samaria. Banyak orang mau percaya dan ikut Yesus akibat perempuan Samaria ini. Kalau saudara baca baik-baik cerita ini semua terjadi karena dia mempersilahkan Yesus melayani dia dengan firman-Nya. Dia mau percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dia mau percaya. Nah sekarang lihat ujungnya. Ayat 32, masih Yohanes 4. Ayat 31, 32 dan 33. Yohanes 4 ayat 31 sampai 33. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Akan tapi ia berkata kepada mereka, padaku, ini keren banget, ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ini dia. Ini yang disebut dengan passion. Yesus datang passionnya untuk melayani saudara dan saya. Dia harus melewati Samaria. Dan saya juga mau yakinkan saudara, dia harus melewati rumah saudara. Mungkin saudara lagi ditolak sama siapapun, tapi Yesus gak pernah tolak saudara. Dia harus ketemu saudara. Nah sekarang kita mau gak mempersilahkan dia melayani kita? Atau kita sibuk sendiri? Kita terlalu sibuk sampai kita gak punya me time sama dia. Dilayani Tuhan Yesus kayak gimana sih? Nah itu dengan firman-Nya. Ingat ya saudara, Wahyu 19, Yesus punya nama lain, namanya adalah Firman Allah. Itu nama lainnya Yesus. Ya, kita mau nggak? Oh Pak, kan saya udah dengar khotbah tiap minggu. Enggak. Ya, kalau kita punya hubungan yang in love sama Tuhan Yesus, kita akan mempersilahkan dia melayani kita. Dengan firman-Nya. Jesus, Daddy, talk to me. I'm all ears. Kita selama ini kebalikan. Kita berdoa Tuhan bawa proposal. Kok belaga lupa mukanya? Tuhan gini ya. Tuhan mau bicara, kita amin. Itu kebiasaannya orang Kristen. Tuhan juga bingung. Saya mau bicara, ditinggal. Saya mau bicara, dia udah amin. Coba adain waktu. Jangan kasih proposal. Coba Tuhan bicara sama saya. Bicara. Saudara tahu nggak? Itu passionnya Tuhan Yesus. Melayani saudara dan saya. Makanya murid-muridnya bingung, siapa yang kasih makan? Ingat tadi ayat-ayat di awal, dia lagi letih. Muridnya datang, muridnya bingung, kok udah seger? Orang yang jalanin passionnya, mukanya seger. Ibu-ibu kan? Belum makan, yuk shopping, seger langsung. Mau nggak belum makan juga nggak apa-apa. Saya passionate banget sama Arsenal sama Argentina.
Waktu lagi makan, Arsenal ngegolin, saya tinggalin makanan saya. Saya tinggalin. Karena saya passionate banget sama mereka. Ya, saya ngeliat Argentina ngegolin, saya tinggalin makanan saya. Itu namanya passion. Yang menyebabkan kita lupa sama makanan jasmani. Yesus, padaku ada makanan yang kamu gak kenal. That's his passion. Dia datang mau melayani saudara dan saya. Nah, kita kasih tempat gak untuk dia melayani kita? Atau kita terlalu sibuk, saya mau melayani. Karena password kita salah, tekad. Makanya diganti passwordnya, telah. Kalau kita percaya Tuhan Yesus telah sayang sama saya, berubah semuanya, berubah. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, that's his passion. Makanannya dia adalah emang benar, mau melayani saudara dan saya. Bukan untuk dilayani. Yuk kita pindah, Yohanes 13. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 13 ayat 4 sampai 8. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Wow. Petrus menolak dilayani sama Tuhan Yesus. Roh agamawinya ketinggian Petrus. Maunya melayani, dilayani gak mau. Ya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawabannya Yesus, kalau kamu tidak let me, kalau kamu tidak mempersilahkan aku untuk membasuh kakimu, ya, apa tadi? Engkau tidak mendapat bagian di dalam. You will never be the part of me. Kalau saudara pelajari dari beberapa bahasa asli dan lain sebagainya, ternyata ada kata destiny di situ. Kalau kamu tidak mengizinkan aku melayani kamu, nanti kamu nggak tahu destiny kamu melayani. Nanti kamu nggak tahu destinymu kamu buka usaha. Nanti kamu nggak tahu destinymu buka restoran, buka ini, nanti kamu nggak tahu. So izinkan aku melayani kamu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, Petrus tiba-tiba jawabnya gini, minta dimandiin tiba-tiba. Petrus tuh konyol emang, Tuhan gak hanya kaki dong, tangan sama kepala juga, minta dimandiin. Waktu dia dengar jawaban dari Yesus, you will never be the part of me. Lukas 10 ayat 38, yuk lihat. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42, itu judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta, ngapain saudara? Sibuk pelayanan. Oke, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Lihat, orang yang gagal menerima, waktu memberi jadi kayak Marta. Marah-marah. Don't you care? Saya cuma sendirian nyiapin ini semua. Jadi begitu. Memberi supaya orang tahu. Jadi kayak Marta. Lanjut. Tapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Tolong ingat baik-baik GSJS BSD. Ada perbedaan antara kehadiran dan perkataan. Kita kalau Pak Jokowi hadir, kita semua hormat. Tapi waktu Pak Jokowi, Jess sini Jess, saya mau bicara. Beda langsung. Beda. Kita seringkali cuman mau hormat dengan kehadiran Tuhan. Good. Tapi seringkali kita miss the message.
kita kehilangan karena kita di pikiran kita nggak ada Yesus melayani saya, nggak ada. Dengan firman-Nya bicara sama saya. Saya ketemu banyak orang Kristen kalau hari Minggu, gimana tadi kebaktian? Wah, pendetanya lucu, Kak. Oh ya? Terus firman-nya apa? Pokoknya pendetanya lucu. Gimana KKR tadi? Wih, dahsyat, semua jatuh. Khotbahnya apa? Pokoknya semua jatuh, dahsyat. Kita cuman respect maka hadiran Tuhan, kita lupa akan perkataannya. Maria mau duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan perkataannya. Adakah kita waktu seperti itu? Saudara bisa jawab masing-masing. 2024 sering-seringlah seperti itu. Datengin Tuhan di kamar, di mobil saudara lagi goes bilang Tuhan, talk to me. Talk to me, I'm all ears. Sorry kalau saya selama ini kebanyakan ngomong sama engkau. Saya akan tutup. Saudara kalau baca Matius 3 dan Matius 4. Ingat password kita apa? Telah, bukan tekad ya. Waktu Yesus habis dibaptis, Matius 3. Ada suara, kita semua tahu. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, Matius 4. Yesus puasa. Dan dia dicobai oleh iblis. Dan kalau saudara baca Matius 4 ayat 3, ayat 6, nanti saudara baca di rumah. Iblis waktu mencobai Yesus. Ya ampun, Yesus aja dicobai loh. Apalagi karoseri model begini. Yesus aja dicobai. Oke. Dan ingat ya, Roh Kudus tuh roh yang kreatif. Iblis gak pernah kreatif. Please remember this. Iblis tuh gak pernah kreatif. Iblis dari dulu sampai kapanpun selalu sama. Waktu dia mencobai Yesus, dia ngomong gini. Jika engkau anak Allah, coba rubah batu ini jadi roti. Dia buka kalimat dengan kata jika. Katanya kebaktian. Pernah dengar gak kalimat-kalimat itu? Katanya pelayanan. Katanya Kristen. Kok? Itu suara bukan dari Roh Kudus. Itu suara from the devil. Ingat ini baik-baik. Katanya kamu gini, katanya kamu pelayanan. Kok bikin ini? Katanya kamu anak Tuhan Yesus. Kok begini? Itu suara dari si jahat. Dan selalu ada yang diedit sama iblis. Matius 3, inilah anakku yang kukasihi. Matius 4, jika engkau anak Allah yang dikasihi dihapus sama iblis. Dan sampai hari ini iblis masih melakukan hal yang sama. Katanya anak Tuhan Yesus yang dikasihnya dihilangin, iblis mau goncang iman saudara dan saya. Supaya kita gak merasa disayang sama Tuhan Yesus. Ingat tadi passwordnya? Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Percayalah saudara, dia harus lewat rumah saudara. Dia harus ketemu saudara. Dia harus lewatin Samaria. Karena apa? Dia sayang banget sama saudara dan saya. Dia cinta banget. Yesus sayang sekali sama kita semua. Makanya dia harus ketemu kita. Nah kita kayak Maria enggak? Atau kita mau sibuk? Sampai kita selalu miss. Kita kehilangan perkataannya. Saya percaya waktu kita percaya Yesus ada di dalam kita. Dan dia bicara sama kita, kita jadi pribadi yang kuat. Pribadi yang tahan uji. Boleh cerita terakhir? Boleh ya? Kamu kok boleh terus ya? Setengah jam lagi boleh kayaknya. Saya punya 2 anak. Dari kecil kita bertiga senengnya outdoor activities. Ya, trekking lah, sepeda lah, hiking lah, itu kesenangannya kita. Sampai 2 anak saya kulitnya itu jadi ya ampun, jadi keling saudara dua-duanya. Oke, saya pernah anak saya yang nomor 2, dia lagi study tour, difoto sama teman-temannya. Saya sampai kaget, ya ampun, pangeran kamu kayak pengungsi Bangladesh begini sih? Karena keling banget dia, ya kulitnya. Nah, my daughter, anak pertama saya. Dari kecil saya selalu gendong dia dan lihat matanya dan saya selalu bilang gini, kamu cantik banget. Dia mulai bisa jalan, saya lihat matanya, kamu cantik banget. Dia mulai pakai baju SD, saya bilang kamu cantik banget. Selalu, sering banget. Nah waktu SMP, saya lagi jemput dia di sekolah. Tiba-tiba saya dengar temennya kalau bahasa sekarang ngebully dia. Temennya teriak begini, woi hitam lo mau kemana? Saya sampai buka kaca. Ternyata 2 kali temennya, yang kedua lebih kencang teriaknya. Wah hitam lo mau kemana?
Yang saya perhatiin bukan temennya, tapi my daughter. Dia tersinggung nggak? Dia terluka nggak? Dia masuk mobil, halo dad, ternyata dia biasa aja. Nah kita punya kebiasaan waktu di SMP, pulang sekolah selalu ke McDonald. Kok McDonald sih? McDonald's, oke? Halo dad, kita ke tempat biasa kan? Iya, kita ke tempat biasa. Tapi Denny mau tanya dulu, kamu nggak apa-apa digituin sama temenmu tadi? Diapain? Tadi kamu dikatain hitam. Tahu nggak, my daughter? Oh dad, dia biasa kayak gitu. Dia emang kayak gitu orangnya. Ternyata my daughter nggak kenapa-napa, daddy-nya yang kenapa-napa. Dia nggak kenapa-napa. Tadi pagi waktu saya lagi on the way ke BSD, Tuhan ingetin saya peristiwa itu. Ternyata my daughter kuat karena dia percaya daddy-nya sayang sama dia. Dia percaya dia cantik, dia nggak overconfidence tapi dia confidence kalau dia cantik. Dia percaya perkataan daddy-nya. Dia percaya bahwa dia cantik. Makanya dia mau digituin, dia nggak terluka sama sekali. Saya percaya waktu kita mulai dilayani oleh perkataan Yesus, kita akan jadi orang-orang yang tahan uji. Gak gampang terluka, gak gampang sakit, gak gampang kepleset. Karena kita selalu dengar dari daddy kita, bahwa dia selalu sayang sama saudara dan saya, dia selalu harus ketemu saudara dan saya. Amin saudara? Jadilah penerima yang baik, saya percaya saudara akan jadi pemberi-pemberi yang luar biasa.